الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل في ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jamaah maghrib Masjid Al-Amal rahimahullah, alhamdulillah kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran saya terutama yang singkat bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan panjenengan. Saya mendapatkan kehormatan diundang oleh Ustaz Taufik dan Mas Erwin untuk hadir di masjid ini untuk berbagi pengalaman pandangan tentang hijrah. Kebetulan kita barusan masih Muharram, jadi ini memang bulan baru. Kebetulan kita sedang menyongsong hari kemerdekaan 17 Agustus. Hijrah itu punya banyak dimensi, ya. Dimensinya banyak. Kita bisa meninjau hijrah dari perspektif hijrah substantif, karena hijrah secara sejarah itu berada di dalam ruang dan waktu yang berbeda. Jadi Rasulullah itu hijrah dari Yasrib waktu itu, kemudian diberi nama Madinah, itu setelah 13 tahun berada di Makkah, ya. 10 tahun pertama itu boleh dikatakan masa-masa belajar mempelajari Al-Quran bersama para sahabat. Seiring dengan turunnya wahyu, kemudian pada tahun ke-10 kurang lebih ada perintah Isra Mi'raj, ya. Itu sebelumnya masa pertama itu masa-masa yang tidak mudah, ya. Kemudian kepergian istri tercinta beliau Khadijah radhiyallahu anha dan hidup beliau sebelumnya itu makin Rasulullah makin sulit, ya. Makin sulit. Kemudian Isra Mi'raj itu sebagai semacam penghiburan bagi beliau dengan datangnya perintah sholat. Jadi kalau kita memperhatikan ini perjalanan Rasulullah dan para sahabat, itu suatu proses yang tidak mudah, ya, Waktu itu secara geopolitik Hijaz itu daerah yang tidak dikenal, daerah yang tidak dianggap penting oleh Romawi maupun Persia, ya. Tidak terlalu penting. Jadi mungkin luput dari perhatian Kaisar Romawi maupun Kaisar dari Persia, ya.
Nah, kemudian setelah turun perintah sholat, itu menandakan perubahan dari sekedar mempelajari Al-Quran, kemudian dinaikkan tingkatannya menjadi menghayati Al-Quran. Menghayati itu artinya apa yang dipelajari selama 10 tahun itu kemudian dibawakan ke dalam sholat. Jadi kalau sholat itu as-sholatu lid-du'a, sholat itu adalah doa, maka sholat itu seperti senandung harapan. Jadi kalau kita tiap hari melakukan sholat 5 waktu, itu kita menyandungkan harapan. Al-Quran itu adalah harapan dari Allah yang diberikan kepada para nabi, yaitu Rasulullah. Kemudian harapan Allah itu menjadi harapan nabi, dan kemudian diajarkan kepada sahabat menjadi harapan para sahabat. Harapannya apa? Harapan perubahan dari kehidupan jahiliyah jadi kehidupan ilmiah, jadi kehidupan tanpa ilmu menjadi kehidupan yang berilmu. Ya, jadi Al-Quran itu ilmu. Ya, di dalam surat Ar-Rahman dikatakan Ar-Rahman 'allamal Quran. Ya. Jadi Ar-Rahman itu apa? Buat amal. Dia yang mengajarkan satu ilmu yang disebut Al-Quran. Isinya macam-macam. Khalaqal insan, 'allamahul bayan, as-samsu was-yasjudan. Jadi Al-Quran itu ilmu. Waktu itu belum ada mushaf. Mushaf belum ada Al-Quran tertulis. Jadi semuanya masih dihafal saja. Jadi memang Al-Quran itu adanya di dalam pikiran, di dalam hafalan. Kalau mushaf belum ada, belum ditulis. Nah, dengan mengkaji Al-Quran secara bertahap, kemudian membacanya ke dalam sholat, harapan itu makin menancap di dalam hati orang-orang beriman. Ya. Dan harapan itu seperti orang jatuh cinta, itu tidak mungkin hanya jadi harapan saja, harus dibuktikan. Ya. Memang iman itu adalah cinta, bukan sekedar percaya. Ya. Jadi orang yang sudah jatuh cinta, orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Tidak bisa tidak bertemu Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu cinta sangat kepada Allah. Jadi kalau orang sudah cinta kepada Allah, cinta pada ilmu yang diturunkan oleh Rasulullah, maka apa yang dia ucapkan dan dia berbuat itu ya ekspresi cinta. Ya. Jadi itu perwujudan cinta, ya. Kerinduan yang makin menggebu-gebu, ya, untuk mengekspresikan cinta tadi dalam kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan sebelum itu kehidupan yang penuh penderitaan, penuh, ya bayangkan saja, ya, zaman jahiliyah itu terjadi perbudakan, penyebaran pada perempuan, penindasan, perorangan dan seterusnya. Ya, kehidupan yang amburadul, yang amburadul. Bahkan diibaratkan kehidupan di zaman ujung-ujung akhir kan kejayaan Romawi itu
kehidupan bagi mereka. Jadi kalau Anda bersani film-film, misalkan filmnya yang berjudul ini Gladiator, tujuan bagaimana susahnya orang-orang yang hidup dalam kekuasaan Romawi, susah sekali. Jadi Bapak sekalian, setelah dibina dengan sholat selama 3 tahun, itu tadi kecintaan mereka untuk hidup menempuh hidup baru dengan ajaran Allah itu tak berbeda lagi, ya, sehingga kemudian Allah berfirman supaya Rasulullah ini hijrah, ya, ke sebuah tempat yang relatif lebih bersahabat pada umat Islam. Jadi sebelum itu memang ada beberapa rombongan orang-orang Yasrib yang telah mengenal ajaran Islam dan kemudian menyatakan siap untuk menerima Rasulullah dan sahabat untuk tinggal di Yasrib, ya. Sehingga kemudian secara bertahap sahabat itu hijrah ke Yasrib, ya. Rasulullah itu kemudian, ya, beberapa sebelumnya ada para sahabat yang kemudian disebut muhajirin. Kaum muhajirin itu adalah orang hijrah dari Mekah yang kemudian diterima oleh sahabat Ansor yang tinggal di Yasrib. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sejarah yang kita bisa pelajari dari proses hijrah itu, ya. Tentu kita akan coba ambil hikmahnya. Apa hikmah yang bisa kita ambil sekarang ini bagi kita, apakah kita warga Surabaya, warga negara Republik Indonesia, dalam perspektif hijrah. Bapak Ibu sekalian, pertama harus dipahami bahwa Al-Islam itu adalah sebuah tatanan hidup, ya. Dia bukan sekedar agama dalam pengertian sempit, ya. Tapi dalam mukadimah saya sebutkan dalam satu ayat, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Islam itu di dalam Al-Quran disebut ad-dinul Islam. Jadi ada istilah dinul Islam, ya. Kata-kata Madinah itu diambil dari kata din, ya. Ada kata tamadun, ada kata mudur, dan seterusnya. Itu artinya kota. Madinah itu artinya kota. Apa sih ciri-ciri kota yang penting itu? Apa yang membedakan kota dengan desa? Kenapa? Apa yang membedakan kota dengan desa? Apa bedanya? Luasnya? Bukan. Pasangannya. Berapa? Pemerintahan. Iya. Jadi di kota itu dia itu orang datang dari banyak penjuru, ya. Seperti Kedulus ini, Surabaya ini kota ya. Ini kota ini Surabaya, bukan desa. Di kota itu ciri yang pokok itu adalah kemajuan, pluralitas. Orang dari Makassar, dari mana-mana datang ke sini untuk, terutama untuk berdagang. Jadi ciri utama kota itu adalah perdagangan. Orang mau jual beras, tidak bisa di desa. Dia ke kota, ya bisa sih bisa, tapi dalam skala kecil, ya. Tapi kalau mau jualan
supaya cepat laku, dia datang ke kota. Karena di kota itu banyak orang berkumpul dengan keperluan macam-macam. Ya. Jadi ciri pokok sebuah kota itu adalah dagang. Ya. Sehingga ini menjadi dagang itu dalam perbicaraan ekonomi itu salah satu kegiatan yang penting dibanding misalkan produksi. Jadi ekonomi itu ada produksi, ada perdagangan. Produksi tandur, beras, bikin kursi, bikin kopiah, bikin sepatu dan sebagainya itu penting. Tapi yang membuat sebuah kota itu makmur itu adalah perdagangannya. Tidak cuma perdagangan barang, tapi juga perdagangan jasa-jasa. Ya. Misalkan di Surabaya ini orang bisa jualan macam-macam, mau jual kapal bisa di sini. Ya. Orang bikin kapal dan jual kapal. Kalau keluar sedikit ke misalkan ke Mojokerto, tidak ada orang jualan kapal. Apalagi ke misalkan ke Wonosalam, itu lebih banyak lagi. Ya. Yang dijual hanya durian, kemudian jeruk, jualan kapal, yoring Surabaya. Jasa-jasa juga begitu. Di sini ada arsitek, pengacara, dokter spesialis bedah jantung. Mau di Mojokerto, betul Pak. Mau spesialis bedah jantung di Surabaya Pak. Nah, sebuah kota itu makin maju, makin makmur kalau yang diperdagangkan itu lebih macam-macam, ya. Dan transaksinya itu harus adil, tidak boleh membohongi salah satunya, yang jual maupun yang beli bohong itu tidak bisa. Ya, kalau terjadi kebohongan seperti itu maka kota tadi akan tidak lama umurnya, pasti maka ya. Salah satu hal yang penting juga adalah lembaga pembiayaan seperti ya, kalau kita mau punya lalu butuh duitnya, ada yang membiayai. Sekarang itu namanya dalam dunia sekarang kita sebut lembaga pembiayaan, apakah itu bank atau bukan bank. Ya. Jadi Islam itu mengatur itu semua, ya, supaya transaksi itu tidak ribawi, tidak menggunakan riba. Jadi kalau transaksi itu dengan riba, pasti ada yang dirugikan, ya, pasti. Ya. Jadi Allah berfirman, wa may yattaqi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari tata pengelolaan hidup selain dengan cara-cara Islam, maka dia akan berakhir dengan kebangkrutan. Ya. Nah, kebangkrutan itu bisa terjadi dari berbagai macam level. Ya, kalau perdagangan tidak adil, ya, riba, bisa riba, maka petani biasanya dan nelayan itu akan tetap miskin. Panjenengan di sini umumnya pendatang, ya. Jadi nggak dulu, lalu ayah ibu saking putih. Betul, ya. Kenapa pindah ke Surabaya? Setahu saya
Karena hidup bertani itu makin tidak terjanjikan. Hidup bertani. Jadi anak-anak muda yang tinggal di daerah-daerah pertanian itu semua pergi ke kota untuk menjadi warga kota. Karena hidup sebagai petani makin tidak terjanjikan. Umumnya orang yang ingin hidup di kota, ya, itu karena transaksi antar petani dengan pedagang hasil-hasil pertanian itu tidak adil. Sehingga petani yang dirugikan karena menggunakan model ekonomi riba. Ya. Jadi nilai tukar petani itu kalau tidak mandek malah turun. Jadi kalau 10 tahun yang lalu 1 ton beras itu bisa dapat 1 sepeda motor barangkali, sekarang tidak bisa. Jadi harga beras itu dibanding harga produk-produk industri makin menurun, daya belinya, daya tukarnya itu makin menurun. Jadi banyak petani yang menjual tanahnya untuk kemudian juga jadi kawasan industri, gitu kan? Mojokerto, Sidoarjo, itu dijual semua. Karena hasil pertanian tidak menjanjikan, ya. Termasuk di Jepang pun juga begitu, ya. Ya. Jadi ini sebetulnya dalam jangka panjang merugikan kita, ya. Kalau kita ini butuh makan, ya. Tidak naik sepeda motor nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau nggak makan, bisa. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimahullah. Jadi kalau kita melihat konteks hari ini, di Indonesia, itu kita mengalami perubahan besar, ya. Sejak kemerdekaan. Kemerdekaan 17 Agustus itu oleh para pendiri bangsa kita seperti Bung Karno, Bung Hatta, Pak Nasir, Sarudin Negara dan seterusnya itu yang merancang sebuah negeri baru yang disebut Republik Indonesia ini, itu telah mengalami berbagai perubahan mendasar, ya. Bahkan sejak proklamasi kita itu tidak bisa mempraktekkan upaya kita membangun negara karena Belanda berusaha menjajah kembali kita, ya, melalui aksi komunisme. Karena Belanda tidak terima Indonesia merdeka. Negeri ini luar biasa kaya sekali. Sedangkan Belanda itu sakupli, ya. Negeri itu sakupli, ya. Jadi dengan berbagai macam cara kita tidak bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu, ya. Bahkan kita berganti-ganti dari negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara serikat. Undang-undang dasarnya ganti dari 45, Undang-undang dasar RIS, Undang-undang dasar sementara dan seterusnya. Sampai kemudian kita kembali ke Undang-undang dasar 45 pada saat dekret Presiden tahun 1959. Ya. Itu pun kemudian tidak dipraktekkan secara sungguh-sungguh oleh Orde Lama. Ya. Karena terjadi pertarungan antara Amerika Serikat dan Blok Barat melawan Uni Soviet dan Blok Timur, saling beradu pengaruh di Republik ini, ya. Akibat akhirnya Pak Harto muncul menggantikan Bung Karno, lalu Pak Harto terlalu dekat ke Amerika.
lebih 20 tahun nggak tahu reformasi, zaman reformasi. Nah zaman reformasi itu undang-undang dasar diganti, namanya undang-undang dasar 2002. Namanya masih undang-undang dasar 45, padahal judulnya wis beda. Sejak itu kita melakukan pemilihan langsung presiden. Tadi saya sempat ngobrol sama Mas Erwin soal partai politik. Ya. Jadi sebelum amandemen, partai politik itu ada, tapi tidak terlalu penting. Ya, tapi setelah berganti undang-undang dasar, itu partai politik itu menjadi sangat penting karena yang menentukan presiden itu partai politik. Bahkan presiden itu petugas partai. Jadi ini itu katanya mulai dari sendiri ya. Jadi presiden itu adalah petugas partai. Ya. Jadi kita itu sebetulnya dalam perspektif cita-cita Bung Karno dan Bung Hatta sendiri, ya, itu kita makin jauh dari cita-cita itu. Ya. Jadi kalau kita bergeser itu bisa kita makin menjauhi cita-cita kemerdekaan itu. Jadi dalam perspektif itu kita bisa memaknai hijrah kita saat ini. Bagaimana kita kembali kepada cita-cita kemerdekaan. Cita-cita kemerdekaan itu bagi Muslim dinyatakan dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada sebuah proklamasi kemerdekaan seorang mukmin. Ya. Jadi waktu dia berdiri dalam sholat, bukan takbir dan dia membaca Al-Fatihah, itu proklamasi kemerdekaannya. Dia katakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Itu dia mengambil posisi orang yang mau merdeka, ya. Mau menjadi Abdullah, maknanya mengabdi kepada Allah. Dia menjadi Alhamdulillah. Dia mengharapkan satu kehidupan yang diatur menurut ajaran Allah. Jadi kalau kita mengatakan Alhamdulillah, itu tidak sekedar ekspresi terima kasih, tapi itu ekspresi satu sikap bahwa saya adalah Alhamdulillah. Saya ini bersyukuri satu kehidupan yang diatur menurut ajaran Maliki Yaumiddin dan seterusnya. Dia menjadikan Allah itu sebagai Tuhan, sebagai Malik, sebagai penguasa hidup kita. Tadi bukan sekedar agama, ya kan? Tapi dia suatu tatanan hidup. Ya. Jadi proklamasi yang kita senandungkan setiap kali kita berdiri dalam sholat itu adalah ekspresi kemerdekaan kita. Ya. Nah kemudian tentu saja dia dilanjutkan, ya, dalam berbagai macam kehidupan. Karena kita lihat sekarang ini, apakah tadi kita sempat ngobrol bagaimana anak-anak muda kita semakin menurun kesehatannya dari gaya hidup yang selalu tergantung pada gadget, lalu kecanduan game online misalnya. Anak-anak kita itu hidupnya sekarang lebih banyak hidup di depan ini daripada berkegiatan. Ya. Tadi saya sampaikan anak-anak ITS itu yang lulus 100 orang mau tes BUMN, yang lulus cuma 20 orang karena 80 orang tidak lulus kesehatan, Pak. Itu belum tes akhlak,
tes kesehatan saja, bukan lulus Pak. Pemayu lamaran kos-kosan, soalnya merokokan, begadangnya, mangani indomie seperti itu. Orang tahu makan sayur, buah dan sebagainya. Jadi gaya hidupnya buruk sekali. 20% mahasiswa baru itu menderita diabetes awal. Diabetes ini penyakit generatif yang mengancam banyak anak-anak muda kita, termasuk gagal ginjal. Ya, kurang olahraga, ngombe saset-sasetan kuih, terus merokokan, bergadang, game online. Nah itulah yang mengancam. Nah mudah-mudahan ya, itu gaya hidup jahil, itu gaya hidup jahil. Ya, jahil. Jadi anak-anak muda kalau kita dari Rasulullah pada masih muda, Rasul itu pemuda yang sangat aktif, seperti Karang Taruna gitu. Di sini masih ada Karang Taruna. Karang Taruna, remaja masjid, ya. Itu aktif, bergerak, ya. Tidak mager di depan gadget. Ya. Nah ini juga jadi tantangan besar. Ya, jadi jangan sampai seperti Masjid Al-Amal ini. Masjid Al-Amal ini bisa kita jadikan sebagai tempat belajar. Ya. Karena belajar semakin tidak membutuhkan sekolah sebetulnya belajar itu. Ya. Jadi sekolah itu semakin tidak penting. Yang penting itu sinau. Dan sinau itu bisa dari mana saja. Ya. Jadi kalau sekolah itu tidak bisa memberi pendidikan yang sempurna, harus dilengkapi dengan kegiatan di rumah maupun di masjid. Ya. Jadi masjid menjadi pelengkap apa yang dipelajari di sekolah. Tidak bisa kita pasar bohongan ke sekolah menurut saya. Apalagi saat ini ya tantangannya makin besar. Jadi monggo masjid ini dimakmurkan menjadi tempat belajar anak-anak, mempelajari Al-Quran, ya, kemudian meningkatkan perhatian pada lingkungan, kebersihan, gaya kurang gizi. Jadi kurang gizi di Surabaya itu termasuk tinggi. Maka di Jawa Timur itu tertinggi di Indonesia, namanya stunting. Pernah dengar stunting? Stunting itu pendek, apa sih? Kontak ya. Yang mestinya tingginya itu 100, dia cuma 90. Kecil. Itu banyak kasusnya. Ya. Jadi sekolah-sekolah kita itu tidak terlalu memperhatikan itu. Ya. Jadi masjid bisa kalau ada ibu-ibu datang, anak-anak muda kecil, anak-anak kecil, remaja kecil yang umur 0 sampai 6 tahun itu dipastikan tingginya cukup. Ya. Kalau pulang minum kacang hijau, pulang makan telur, itu bisa diberitahu di sini. Ya. Apakah itu sekali ada istilah Jumat berkah, ya Jumat berkah. Tapi Jumat berkah itu orang dewasa. Tapi yang membutuhkan justru anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. Ya, itu diberi asupan tambahan supaya stunting tidak makin parah. Kalau terlalu banyak stunting, wah nanti susah kita. Ya, kita ini dalam keadaan bonus demografi, tapi anak-anak mudanya mulai mikir repot itu. Iya.
Jadi ini salah satu tantangan hijrah yang saya lihat, bagaimana kita menjadikan agama Islam ini sebagai bagian dari menata ulang kehidupan kita sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat. Dalam masyarakat di sekitar Masjid Al-Amal ini, bagaimana Al-Amal memberi pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama, sehingga anak muda yang tumbuh kembang di kawasan ini menjadi pemuda-pemuda yang mandiri, produktif, ya, sehat dan mampu bertanggung jawab. Ya, sehingga nanti saya kira saya kira peran masjid menjadi sangat besar. Ya. Di samping anak-anak kita dijauhkan dari kehidupan tadi hidup di dalam dunia maya. Ini ancaman laten yang sangat-sangat berbahaya. Jadi saya mau perhatian panjenengan studio, bagaimana kita memperkecil dan meminimalisir kehidupan habis di gadget. Jadi gadget ini hanya dipakai kalau kita mau mencari informasi penting. Setelah itu harus pergi ke lapangan, ya, pergi ke masjid untuk aktif secara fisik, belajar, dilengkapi sudut bacanya menjadi banyak buku-buku, ya, dan belajar menjadi bagian yang penting dari anak-anak muda di sekitar masjid. Di sini ada masjid-masjidnya, ya. Ada masjid-masjid. Jangan sampai yang mengisi masjid ngomong tua, ya. Harusnya anak muda, jadi agak ramai, jadi tidak apa-apa. Mungkin orang tuanya akan sedikit terganggu, tapi yang penting anak muda makin mau datang ke masjid sebagai sarana untuk tadi mempersiapkan mengisi kemerdekaan, ya. Dan sampai kita sudah kemerdekaannya makin 77 tahun, 78 tahun, tapi anak-anak mudanya makin sakit-sakitan, makin jauh dari Al-Quran, ya. Jadi harus dihadirkan kepada Al-Quran supaya mereka cinta kepada Al-Quran, ya. Saya kira itu bagaimana kita bisa memaknai hijrah secara kontemporer hari ini, tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita, bagaimana kita sebagai warga negara, warga kota Surabaya bisa menjadi bagian untuk mengisi kemerdekaan itu secara substantif, sebagai bagian dari hijrah kita. Ya, saya kira demikian. Apakah ada tanya jawab? Ada tanya jawab? Tidak.